Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya seperti yang kita berikan informasi dan edukasi terkait dengan update pasar terkini. Jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini berkembang di hari ke hari dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang. Baik, seperti biasa coba kita buka dulu view kita dari pergerakan IHSG ya teman-teman. Hari ini IHSG meluncur cukup dalam ya. Hari ini tadi sempat menyentuh 1%-an dan hari ini tutup minus 0,92% di area 6.809 nya. Secara candle hari ini juga di bawah M60 yang juga menjadi support kemarin, ternyata berhasil dibeli ke bawah teman-teman. Kalau kita lihat ini, coba kita tarik secara garis Fibonacci-nya. Kemungkinan untuk pergerakan IHSG masih akan menguji lagi sampai dengan area ini ya, area 6.730-an ya, 6738 ya, 6740 untuk area support berikutnya teman-teman. Pergerakan IHSG secara pergerakan MACD kembali melemah, secara pergerakan swastik juga melemah. Perdagangan hari ini juga karena semalam ya, tadi malam memang asing juga, dari indeks asing ya, dari Dow Jones juga melemah, dari beberapa saham lain juga, beberapa indeks lain juga melemah ya. Oke teman-teman, coba kita lihat ya untuk tetap agar bisa fight lagi di bursa. Cuman kalau kondisinya begini ya jangan terlalu agresif dulu ya teman-teman ya. Perhatikan IHSG-nya, karena IHSG-nya juga sudah ada pelemahan cukup dalam nih hari ini. Oke teman-teman, yang menjadi wishlist kita masih dari area perbankan ya. Hari ini coba dulu untuk view kita dari Bank BBRI ya. BBRI hari ini tertahan di area EMA 60 dan juga EMA 20, closing 1,24% melemah ya, minus 1,24%. Closing di area 4760 teman-teman ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya untuk pergerakan BBRI ini mungkin masih akan menguji wilayah sideways ini ya, benar ya. Akan ada di sini ya, akan ada masih ada wilayah sideways-nya sudah kita gambarkan, tapi secara tren MACD akan menunjukkan pelemahan, secara swastik juga melemah. Untuk pergerakan BBRI mungkin bisa perhatikan area 4680-an ya. 4680-nya sebagai area entry bertepatan dengan EMA 100. Bagi yang belum punya mungkin bisa perhatikan wilayah ini sebagai wilayah entry. Bagi yang udah punya mungkin perhatikan juga wilayah ini untuk sebagai average berikutnya. Kalau kita lihat di sini ada gap ya, ada gap dari sini di antara 48 sampai 4820 sampai dengan 4000 high-nya nih 4810 ya, ada gap di situ. Mungkin tetap akan tertutup ya. Target kita masih sama untuk BBRI sampai menguji area 5000-nya. Ini belum sempat tertembus terus ya. Ini bisa jadi support resist baru di sini ya teman-teman. Area 4900 belum bisa tertembus lagi dalam perdagangan mulai Januari kemarin ya. Mulai Januari kemarin dengan tren yang menguat tapi belum bisa tertembus. Oke, mungkin itu untuk view BBRI. Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Oke, BBRI ya, kenapa menjadi view menarik? Karena ternyata meskipun harganya turun, diakumulasi nih ya, diakumulasi rapi berjejer nih. Ada akumulasi hanya satu aja tanggal 13 kemarin, distribusi ya teman-teman. Ini pergerakan BBRI nya bisa perhatikan kembali mungkin view kita di 4680 sebagai area entry-nya. Baik, karena sudah sempat kelihatan, sekalian kita bahas juga ada BBNI ya. BBN ini ya. Ini kita sudah sempat gambarkan, ada garis ini teman-teman ya, 3 kali, dan hari ini tepat ya pas kena juga dengan MA 200 dan juga garis kita. Teman-teman, kita berharap untuk BBNI mungkin akan ada pantulan secara teknikal ya, karena secara swastik juga sudah mulai menyilang. Kemungkinan akan ada golden cross ya.
Meskipun secara MACD melemah ya, karena kalau kita lihat BBN ini tidak berhasil menguji area 9.600, belum dapat tertembus lagi. Tapi kalau kita lihat setelah mau pengujian yang kedua nih ya, pengujian kedua ini tanggal 13 Februari sampai dengan hari ini 23 Februari ya. Ini 8 hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 kali merah beruntun ya, 9 hari merah beruntun. Jadi view kita mungkin ini, apalagi secara teknikalnya juga sudah kena di supportnya, view kita mungkin akan ada pantulan. Target terdekat kita akan ada di area 9.200an teman-teman ya untuk pergerakan BBNI. Untuk midrange-nya akan tetap menguji area 9.600. BBNI memang hari ini ada buangan ya, kalau kita lihat tadi ada buangan sedikit hari ini ya, sel 22 miliar hari ini. Tapi kalau secara akumulasi masih secara akumulasi waktunya masih ada pembelian asing cukup banyak ya, karena kita lihat secara konsisten harganya diturunkan tapi juga lebih banyak akumulasi. Ini yang menjadi oke, maaf, ini yang menjadi view kita bahwasanya BBNI cukup menarik untuk bisa dikoleksi. Nah, itu pergerakan BBNI. Berikutnya ada saham telekomunikasi ya, ada Telkom Indonesia. Oke, Telkom masih berjuang untuk melewati area MA20-nya ya, sempat mantul di area MA60 hari ini dan menguat 0,5%-an. Secara pergerakan statistik menunjukkan positif. Secara perdagangan MACD baru saja ada golden cross ya. Ini menarik karena target kita untuk Telkom akan menguji area 3980 sampai dengan area 4000. Pergerakan Telkom ya, pergerakan Telkom ini cukup menarik. Kemarin sempat ada gap tapi gapnya sudah tertutup ini ya. Kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau dari kemarin tanggal 20 ke 21-nya itu gap up ya. Selisih gapnya sudah ditutup nih hari ini tadi ya. Itu menarik karena sudah ditutup dan penguatannya juga cukup baik. Jadi target kita akan menguji area 3980 sampai dengan area 4000-nya sebagai area resist berikutnya. Coba kita lihat secara asing. Ya, ada akumulasi juga hari ini juga cukup lumayan, 67 miliaran. Ditopang dengan secara 3 hari berturut-turut ada penguatan sampai dengan ya ini 2,5%-an ya teman-teman ya. Lumayan ini untuk pergerakan saham Telkom. Targetnya masih di area 4.000-an ya untuk saham Telkom. Baik. Kemudian sama Adaro Energi ya, hari ini melemah ya, melemah. Hari ini menguat meskipun ditutupnya di bawah openingnya ya. Di bawah openingnya saham Adaro turun 30 poin dari harga opening ya, di closing di 2850. Secara pergerakan menguat, secara pergerakan swastik juga mau ada golden cross lagi. Secara MACD masih menunjukkan ke area positifnya teman-teman. Untuk Adaro sendiri target kita terdekat ada di wilayah ini 3100-an sebagai wilayah resist yang juga ada gapnya, sampai nanti mungkin akan menguji gap keduanya di area 3200-an teman-teman ya. Pergerakan Adaro ya, Adaro ini bisa diperhatikan ya karena cukup menarik ya untuk Adaro. Adaro asik nih sebenarnya. Pergerakan asing coba kita lihat ya, hari ini akumulasi ya teman-teman. Pergerakan Adaro hari ini ada akumulasi, jadi ini menarik ya buat kita. Ada 29 miliar akumulasi setelah dalam 5 hari terakhir ada buangan. Kemudian kemarin mulai ada akumulasi ya, buangannya mulai hilang, mulai ada akumulasi meskipun baru sedikit, tapi ini menunjukkan hal positif karena sudah mulai diakumulasi kembali ya untuk pergerakan Adaro. Mungkin bisa perhatikan juga harga-harga terkait dengan energi, mungkin coal ya teman-teman, coal batubara ya, batubara bisa perhatikan juga pergerakan harga komoditas batubaranya. Pergerakan Adaro masih cukup menarik ya, bisa perhatikan wilayah entry-nya juga di wilayah MA20-nya ini juga cukup menarik untuk sebagai wilayah entry-nya. Setelah Adaro dan yang lain-lain mungkin ada saham dari Astra Group ya, view-nya cukup menarik nih. Auto rilis setelah rilis ya laporan keuangannya
growth ya di Q4. Ini kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat hari ini set. Nah, kita udah pernah view untuk saham auto ya, targetnya kita di 1575 dan ya at least hanya dalam 1 minggu ini ya, kalau kita lihat di tanggal 15 sampai dengan hari ini pergerakannya signifikan sekali, ditopang dengan volume perdagangan yang cukup menarik. Yang hari itu sempat ikut view kita dari range masuk ini sampai dengan hari ini udah cuan lebih dari 15%-an seharusnya ya. Congrats buat yang udah cuan. Saham auto ya cukup jauh nih ya, sudah sesuai target kita. Mungkin habis ini akan ada penurunan dulu teman-teman ya, sedikit. Bisa perhatikan wilayah 1650 sebagai area resist hari ini ya. Ini udah ATH belum ya? Coba kita lihat. Kalau dalam bulanan belum ya. Nah, nih. Bukan ATH, sorry, maksudnya resist belum ya. Ternyata sudah resist teman-teman, dalam monthly-nya sudah bertepatan dengan MA 200-nya teman-teman ya. MA 100-nya. Jadi kalau untuk yang belum punya mungkin bisa nunggu dulu di retrace ya, sampai ke wilayah 1575 paling enggak ya untuk wilayah entry-nya, dengan area 1650 sebagai area resistnya. Buat yang udah punya congrats ya, karena secara pergerakan stochastik mungkin akan melemah dulu, jadi udah ketinggian banget nih dalam 1 minggu ke belakang ya. Dalam 7 hari perdagangan juga cukup signifikan naiknya, jadi ya sabar dulu. Karena kita lihat secara asing ya, bener aja ya, hampir 5 hari nih kalau kita lihat dari 11 hari perdagangan terakhir, 5 harinya mulai pengecilan untuk distribusinya dan sudah mulai diakumulasi. Jadi ini cukup menarik untuk pergerakan saham auto. Tapi perhatikan wilayah entry-nya, mungkin sabar dulu untuk wilayah entry-nya ya, cukup jauh ya. Ya ini juga udah pas di sini ya, ini pas sama resistnya ya, hampir kena, kurang dikit. Oke ya, hampir kena mungkinnya di area 1700-an. Mungkin itu untuk saham auto. Kemudian mungkin juga ada saham Jasa Marga ya. Jasa Marga ini masih tetap menarik bagi kita ya, meskipun hari ini melemah ya. Hari ini melemah, sudah mulai masuk lagi ke wilayah sideways-nya. Mungkin dalam waktu dekat akan kena 3400 teman-temannya, bisa perhatikan. Hari ini di 3460. Mungkin kalau mau entry teman-teman perhatikan ada 3400 dengan targetnya di 3550 untuk pergerakan Jasa Marga. Meskipun secara MACD mau ada pelemahan, secara stochastik juga sudah berada di area overbought dan menuju ke area netralnya. Tapi perhatikan untuk yang mau entry mungkin bisa area 3400 sampai dengan 3370 sebagai area entry-nya. Bagaimana secara pergerakan asing ya, hari ini ada akumulasi ya. Ini yang juga menurut kita menarik ya, cukup menarik untuk pergerakan Jasa Marga. Karena secara total kalau kita lihat memang masih ada akumulasi yang cukup banyak dari Jasa Marga. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini teman-teman. Selalu jaga kondisi, cuaca lagi kurang bagus, ISG juga lagi kurang bagus ya teman-teman. Jangan terlalu agresif dulu. Untuk teman-teman yang udah punya cuan di beberapa saham lainnya, bisa realisasikan untuk profit. Untuk yang belum, bisa perhatikan wilayah entry dan average-nya, ataupun kalau misalnya nggak bisa prefer untuk keluar dulu teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk teman-teman bahasan kita kali ini. Tetap cuan terus ya teman-teman ya. Salam cuan buat teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa juga untuk dukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berkembang. Terima kasih dan see you.